Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana cara mendapatkan produk-produk yang ingin kita jual, di mana membelinya, dengan siapa, dan produk apa-apa saja yang perlu kita jual. Yang pertama, saya ingin membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama bagian yang resmi, yang kedua tidak resmi. Atau yang tidak resmi ini seperti kita yang mencarinya. Kalau agen-agen yang resmi ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang datang itu dengan salesnya. Yang kedua yang tidak resmi ini dia tanpa sales, artinya kita yang mencari barang keluar. Nah, dari kedua pembagian ini, dua-duanya sama-sama menguntungkan dan dua-duanya tidak ada salahnya dan dua-duanya sama-sama memiliki produk-produk yang kita inginkan. Yang pertama kita bahas dulu produk-produk yang dibawa oleh agen-agen yang resmi. Pertama kita membahas tentang Unilever. Unilever itu adalah sebuah grup yang sudah mendunia. Mereka membawahi banyak sekali barang-barang atau produk-produk yang sangat laku. Yang pertama adalah seperti Pepsodent. Pepsodent merupakan alat pasta gigi yang sangat laku di toko kita. Nah, mereka yang membawa tuh, Unilever yang membawa. Yang kedua dari kecap. Kecap Bango. Kecap Bango itu mereka juga yang membawa. Yang ketiga adalah deterjen Rinso dan sebagainya. Berbagai ukuran mereka juga yang membawa. Selanjutnya itu ada Sariwangi. Sariwangi ada yang namanya sabun-sabun mandi seperti Lux, Lifebuoy, dan sebagainya. Sampo mereka ada juga bawa seperti sampo Dove, sampo Clear, sampo Sunsilk, sampo Lifebuoy, bermacam-macam merek yang mereka bawa. Selanjutnya itu adalah Molto. Molto mereka juga yang membawa. Dan terakhir itu minuman seperti Buah Vita, Pixal, Wipol, dan lain-lain. Banyak sekali mereka yang bawa. Yang kedua itu adalah namanya Wings. Wings itu terbagi juga menjadi dua ya, itu Wings Food. Satu lagi adalah Wings yang membuat tentang deterjen. Kalau Wings Food itu seperti mie sedap, sukses mie, minuman-minuman seperti minuman ale-ale, minuman teh Rio, sudah itu mie sukses. Kalau bagian yang bukan makanannya seperti sabunnya itu ada liquid, ekonomi, daya, dan lain-lain. Banyak sekali yang mereka bawa. Itu pertama ada Unilever, kedua ada Wings Food, ketiga adalah Indofood. Nah, Indofood ini mereka membawa segala macam produk-produk mereka, yaitu seperti Indomie goreng, kari, Indomie jumbo, dan sebagainya. Dan kemudian susu Indomil di susu, kemudian Promina. Setelah Promina ada bumbu racik. Selanjutnya setelah tiga itu ada namanya Mayora. Mayora ini mereka membawa snack-snack ringan seperti ada Beng Beng, ada Coki-Coki, Superstar Snap, ada Roma Kelapa, ada Arden, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mereka bawa. Yang selanjutnya itu adalah ABC. ABC itu mereka membawa banyak sekali macam barang, mulai dari kecap, terus sambal. Setelah sambal, mereka juga membawa ABC botol. ABC botol itu berupa minuman. Setelah minuman, mereka juga membawa seperti Real Good, sosis Sones juga dari mereka itu. Dan banyak sekali lagi yang lainnya. Dan selanjutnya itulah ada Nabati. Nabati itu mereka berbagai macam produk yang mereka bawa. Seperti ada Nabati 2000, ada dan lain sebagainya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya berbagai macam, ada yang bawa seperti tolak angin, antangin, ada yang tisu paseo, dan lain sebagainya. Dan kedua, itu adalah tidak resmi. Tidak resmi itu seperti
dari Lotte Grosir, dari Indogrosir, dari Alfamart, dari Indomaret, dari kanvas pribadi. Nah, mereka menawarkan barang itu tanpa adanya sales. Jadi kita selalu harus memantau berapa harga-harga yang mereka buka. Memang terkesan mereka adalah saingan bisnis kita, tetapi mereka ketika membuka harga diskon, mereka juga tidak masuk akal. Jadi kita harus cepat atau incar barang-barang yang mereka keluarkan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau untuk kita jual, sehingga mengakibatkan modal kita itu menjadi sangat minim modal kita untuk membelinya. Kemudian kita menjualnya dengan keuntungan yang normal. Caranya yang pertama adalah, kalau untuk yang resmi, ketika sales datang, kita harus menanyakan program-program yang mereka tawarkan pada bulan itu. Seharusnya pada bulan itu mereka menyediakan program-program yang berbeda juga dengan bulan-bulan selanjutnya, atau bahkan bisa juga sama. Jadi ketika mereka sales itu datang atau pihak tersebut datang, kita menanyakan dulu program-program pengambilannya. Seperti contohnya, kita akan membeli Sunlight pencuci piring. Nah, pada bulan ini programnya itu apa-apa saja program-programnya. Biasanya program pengambilan. Kalau mengambil 50 segini harganya, mengambil di atas 50 sampai 100 karton segini harganya, di atas 100 karton segini harganya. Nah, rank-rank tersebut yang harus kita jaga sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin banyak yang kita beli, semakin banyak juga potongan-potongan harganya. Tapi kemudian kita harus memikirkan juga barang tersebut adalah barang-barang fast moving atau barang-barang yang slow atau yang biasa saja. Sehingga kalau kita membeli barang yang dalam bentuk banyak, tetapi barang tersebut tidak begitu laku atau slow pergerakannya di toko kita, maka kita harus pertimbangkan juga membelinya dalam keadaan yang banyak. Tapi apabila barang-barang tersebut barang-barang fast moving dan kita berkeyakinan bahwa sebulan itu bakal habis sebanyak 100 karton, maka wajib untuk kita untuk membelinya. Nah, jadi harus perkirakan itu. Jadi kita harus membayang-bayangkan. Misalnya seperti Sunlight, Daya, Nabati, itu barang-barang laku. Jadi kalau program sebesar apapun mereka tawarkan, kita harus berani mengambilnya. Dan tentu dipikirkan juga hal-hal ke belakangnya, bahkan bukan itu saja yang bakal kita jual. Nah, selanjutnya dalam produk-produk atau barang yang akan kita jual ini, yang paling penting adalah bagaimana menjaga konsistensi kita dalam berjualan, agar apa yang kita jual ini selalu bergerak. Biarlah pelan, kalau bisa cepat pergerakan yang ada barang yang dari toko kita. Nah, untuk melakukan hal-hal tersebut, ya itu diperlukan yaitu konsisten. Konsisten tersebut bisa terwujud jika kita melakukan dua. Ada dua saja yang bakal kita lakukan. Pertama adalah menjaga pelanggan, yang kedua adalah menjaga harga. Nah, dua hal tersebut, menjaga harga tersebut adalah bagaimana harga kita itu bisa bersaing dengan grosir-grosir yang lain. Karena semakin hari, semakin banyak orang-orang yang akan membuka grosir-grosir sembako seperti ini. Nah, untuk kedepannya, kenapa grosir sembako itu semakin menjamur? Karena menurut saya bisnis-bisnis seperti grosir sembako ini, kelontong dan barang harian ini adalah salah satu bisnis yang selalu dibutuhkan orang. Bagaimana tidak? Siapa saja pasti butuh beras. Siapa saja pasti butuh Sunlight, butuh Daya, butuh Rinso, dan butuh barang-barang yang lainnya. Karena barang-barang kita jual adalah barang-barang penunjang kehidupan orang sehari-hari. Nah, semua orang memang ingin mobil, tapi semua orang tidak butuh mobil, dan semua orang juga tidak sanggup membeli mobil. Nah, kalau yang kita jual ini seperti Rinso, Daya, semua orang butuh. Mau dari orang biasa saja sampai orang yang paling kaya, mereka membutuhkan sebuah namanya deterjen untuk mencuci baju. Dan dari orang yang biasa saja, dari orang yang kaya raya, mereka membutuhkan beras untuk dimakannya, atau bahkan tepung atau dan lain-lainnya. Nah, dari kesempatan itulah kita berkeinginan untuk membuka grosir-grosir seperti ini, baik grosir maupun warung-warung kecil yang ada di sekitar kita. Nah, semoga penyampaian saya kali ini memang cukup beribet. Saya baru belajar berbicara.
Semoga kedepannya bisa saya rapikan apa-apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe video saya jika ingin ada yang didiskusikan. Karena saya baru pemula, mari kita diskusikan di kolom komentar. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.